Tentunya kalian jika memiliki motor tua dan motor itu kalian sayang-sayang, kalian pasti ya ingin performa motor kalian itu selalu baik dan stabil gitu guys. Dan inilah cara gua ketika merawat motor ini guys. Oke, assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Baihaqi MV. Yo guys, di konten ini gua baru ngonten motovlog lagi ya. Sudah lama gua kemarin bikin kontennya mengenai giveaway dan kemarin juga mengenai si motor Supra ya, masih layak atau tidak digunakan di tahun 2025. Dan sekarang gua baru motovlogan lagi guys. Dan pada konten kali ini ya, sambil jalan-jalan santai aja, gua ingin membahas mengenai cara gua merawat motor tua ini agar tetap stabil performanya dan terawat gitu ya guys ya. Oke, sebelum itu kita kumpulkan energi terlebih dahulu dengan menonton video sinematik dari Supra X ini guys. Ini dia. Oke guys, sambil jalan tipis-tipis aja ya, kita juga ingin melihat sungai yang katanya kemarin itu sungainya katanya banjir guys. Jadi gue penasaran ya, sambil reading tipis-tipis aja sekaligus membahas mengenai cara gue merawat motor Supra ini agar selalu stabil. Tentunya kalian jika memiliki motor tua dan motor itu kalian sayang-sayang, kalian pasti ya ingin performa motor kalian itu selalu baik dan stabil gitu guys. Dan inilah cara gua ketika merawat motor ini guys. Yang pertama adalah ini yang sangat diremehkan ya menurut orang-orang ya guys ya. Jadi kalian itu sebelum berangkat pergi ke manapun itu, kalian harus memanaskan motor terlebih dahulu guys, dengan cara mengengkol terlebih dahulu ya. Jangan di si kontaknya itu jangan di on kan dulu, artinya masih dalam keadaan mati gitu guys motor kalian. Di engkol terlebih dahulu 3-5 kali lah. Itu fungsinya untuk melumasi area-area mesin guys. Jadi sebelum mesin itu bergesekan ya, yang ada di dalam mesin itu kan kayak semacam putaran-putaran seperti itu guys, itu kan bakal bergesekan. Jadi supaya maksimal gitu ya, supaya bergesekannya halus, kita harus engkol terlebih dahulu guys, supaya si oli itu bisa melumasi area mesin guys ya. Itu yang paling utama ya guys. Walaupun diremehkan, tapi menurut gue itu juga mempengaruhi keawetan motor kalian guys, terutama motor-motor tua ya, seperti Supra X ini, kemudian Astrea Grand. Kemudian yang kedua, rutin servis dan membersihkan karburator guys. Jadi tentunya ketika kalian servis ya, maksudnya servis dimanapun itulah, pastikan dibersihkan karburatornya guys. Jadi kalian itu harus rutin gitu, jangan sampai misalkan 5 bulan sekali baru servis. Itu bakal membuat motor kalian itu kurang stabil guys, staminanya, gentakannya atau torsinya itu kurang, kemudian kecepatannya juga menurun ya. Dan ya gitulah, berebut kadang guys. Jadi karburator itu yang paling penting guys, karena di tempat servis kalian, di tempat servis itu maksudnya itu bakal disetting guys karburatornya segimana, putaran bautnya itu yang langsaman sama katup anginnya gitu guys, supaya stabil. Dan ketika digas itu motor itu tidak berebut seperti itu guys. Harus rutin ya guys ya. Ini gua cuman berbagi aja ya, mungkin ada berbeda cara gitu, cuman ini pengalaman gua aja gitu guys, supaya motor ini ya stabil aja gitu guys. Kalau untuk suara ya, kita beralih ke suara. Motor ini emang suaranya ngebas,
karena emang bukan dari mesinnya guys. Mesin itu halus sebenarnya, yang ngebas itu karena emang knalpotnya guys. Jadi jaring-jaring knalpotnya itu karena sudah termakan usia, itu apa ya namanya, sudah pada hancur di dalamnya gitu guys. Jadi membuat si motor Supra ini suara knalpotnya tidak apa ya, tidak teredam gitu guys, melainkan keluar semua dan ngebas guys. Dan gua gak akan ganti karena emang suaranya ini enak guys, untuk ya apa namanya ya, ngegerung-gerung lah gitu, tipis-tipis lah, gentak-gentak gas tipis-tipis, suaranya itu cukup enak gitu guys. Kemudian yang selanjutnya ya, kalian wajib ganti oli secara rutin guys. Jadi kalian itu harus ganti oli secara rutin ya, minimal kalau gua ya guys ya, itu 1 bulan sekali guys. Atau ya enggak ngitung kilometer sih guys kalau gua ya, ngitung bulannya guys. Kalau paling telat ya 1 bulan lebih berapa hari, waktu itu juga 1 bulan lebih 10 hari guys. Oli itu juga ya untuk mengawetkan ya, apa namanya ya istilahnya, untuk ya mengawetkan mesin kalian gitu. Kalau misalkan kandungan olinya udah jelek dan kualitas olinya sudah jelek, terus kena mesin gitu guys ya, itu kurang bagus juga untuk mesin guys. Tetapi jika olinya bagus, terus ya diganti secara rutin, maka si mesin pun akan terlumasi dengan baik juga guys. Dan itu juga akan mempengaruhi kepada performa mesin motor tua kalian gitu guys ya. Oli juga penting guys. Kemudian yang selanjutnya adalah cek bannya guys ya. Terkadang orang-orang itu apa ya, ketika bannya kempes itu digeradak aja guys. Nah ketika ban kempes, walaupun memang belum kempes banget, digeradak ya, nggak taunya kena jeglugan yang cukup parah gitu ya, dan pada akhirnya terjadilah bocor gitu guys ya. Dan bocor itu pasti akan fatal guys, terutama khusus para ban-ban biasa ya, bukan batu blas. Itu ketika ban kempes jangan dibiarkan, harus dikompa, nanti akan berakibat fatal jika terkena gejlugan ataupun lubang-lubang yang cukup parah, itu bakal bocor guys. Dan bocornya bukan di area bannya, tetapi di area pentil ya, atau dop gitu guys. Dan itu sudah fatal, harus diganti guys, nggak bisa ditambal lagi, nggak bisa ditambal dengan cara apapun, melainkan harus ganti ban. Dan biayanya juga lumayan guys ya. Kita tambal ban misalkan 10.000 ya di tempat gua, dibandingkan dengan ganti ban 50.000. Nah itu guys, perbandingannya sudah 4 kali lipat lah gitu lah, 5 kali lipat. Jadi ya harus hati-hati guys, ban itu harus kita rawat juga, kita telitiin apakah ban ini kempes atau tidak gitu guys ya. Kalau gua itu kurang lebih 2 minggu sekali guys, karena memang ketika kita mengompa ban ini, walaupun ya kencang gitu guys ya, atau dalam bahasa Jawanya itu atos lah, itu pasti ban juga akan mengempis guys, sedikit demi sedikit. Maka dari itu kita harus memaksimalkan kondisi ban kita ya. Dan itu juga kan mempengaruhi kenyamanan kita berkendara juga guys. Kalau ban kita kempes ya tentunya berkendara kita juga tidak nyaman gitu guys ya. Dan selanjutnya pengalaman gua selain melihat kondisi ban, selanjutnya gua untuk supaya motor ini selalu stabil performanya, yaitu dari segi pengereman guys. Gua sering ngecek ya, maksudnya tuh terutama si cakram bagian depan ini guys. Ketika cakram bagian depan itu memutari atau menggesek pada si kampas, itu gesekannya itu simetris tidak. Jika tidak simetris, maka yang akan termakan kampas remnya itu hanya sebelah guys. Nah jadi nanti si kampas itu akan miring guys ya, tidak stabil gitu termakannya, melainkan growak atau cowak setengahnya saja gitu guys. Nah itu ya guys ya, pengereman yang terpenting guys. Dan kalian jangan biarkan pengereman kalian nggak baik, artinya paling lambat gitu ya guys ya, setahun sekali kalian harus cek kampas rem kalian. Walaupun memang motor jarang digunakan, apalagi motor yang sering digunakan gitu guys, untuk harian kalian, motor capek lah artinya.
kalian harus sering melihat, atau ya 5 bulan sekali lah dilihat gitu guys. Dan awas ketika kalian ganti kampas rem itu harus teliti guys ya, pemutaran ban dengan kampas rem itu simetris atau tidak ukurannya gitu ya. Nah, selanjutnya cara gua untuk supaya motor tua ini ya, motor Supra ini selalu stabil performanya dan ya dalam kondisi stabil gitu guys ya, gua selalu mengondisikan busi gua guys ya, busi motor ini ya. Kita lihat, kita sering cek gitu, apakah busi kita kotor atau terkena oli gitu ya guys ya. Kalau misalkan hitam banget berarti pembakaran di sistem pembakaran motor kalian itu tidak baik guys. Kalau misalkan busi yang baik itu warnanya seperti merah bata, nah itu pembakarannya cukup baik ya untuk motor-motor bebek ini guys. Dan ketika kalian ganti busi, jangan ganti busi yang murahan ya guys ya, disarankan ganti busi yang paling bagus gitu guys. Bilang aja ke tukang bengkelnya gitu ya. Kemudian cara gua untuk supaya motor ini selalu stabil performanya dan nyaman digunakan, yaitu lumasilah rantai guys ya. Rantai itu sangat penting guys. Awas ya, jangan dilumasi dengan menggunakan oli guys, melainkan dilumasi dengan menggunakan khusus penyemprot rantai guys ya. Ada di toko-toko, ada di bengkel-bengkel juga guys. Bilang saja gitu ya, beli pelumas rantai, pasti nanti bakal dikasih. Harganya kurang lebih 25.000 lah guys, worth it guys. Dan itu emang khusus untuk rantai ya, jadi tidak membuat rantai kalian kotor, tidak membuat rantai kalian hitam, melainkan rantai kalian akan terlumasi dan si motor kalian itu tidak akan berisik guys, adem suaranya, gua jamin. Itu pengalaman gua ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting guys, yang tidak kalah penting gitu ya, kalian mandikan motor kalian ya. Jadi kalian jangan pakai doang gitu, apalagi sudah di jalan-jalan kotor ya, dipakai jalan kotor itu pasti kan banyak kerak-kerak ya guys, terutama di permesinan bagian belakang gitu. Itu kerak bahaya loh guys, kalau kita biarkan itu bakal membuat besi-besi atau ya krum-kruman motor kita itu bakal karat guys, berkarat, dan akan menimbulkan kerontokan bisa jadi guys kalau kita biarkan terus menerus. Dan tampilan si motor pun juga tidak akan bagus seperti semula ya, melainkan tampilan motornya juga akan ya kelihatan jelek gitu guys, terutama di jari-jari yang gua rasakan gitu guys pada motor ini ya. Ketika kita setelah makai motor itu di jalan-jalan yang rusak atau jalan-jalan yang berlubang dan terdapat air di sana, itu wajib kalian bersihkan guys, paling tidak ya sebelum motor kalian didiamkan atau dimatikan. Artinya motor kalian sudah tidak digunakan, kalian semprot terlebih dahulu guys menggunakan air gitu guys ya. Nanti bakal berakibat fatal guys, yakni karatan gitu, seperti itu guys. Nah, itulah beberapa cara gua untuk merawat motor tua ini ya guys ya. Karena memang motor tua itu ya harus kita jaga, apalagi motor kesayangan kita, digunakan kita sehari-hari. Walaupun memang motornya tidak terlalu bagus, tapi ketika motornya bersih, sering dimandikan, itu bakal terlihat bersih guys, mencerminkan si pembawa motornya atau si pemilik motornya juga kalau si pemilik motor itu bersih. Nah gitu dinilai dari orang-orang tuh guys. Jadi itulah beberapa cara gua ya untuk supaya motor ini tuh selalu stabil dan ya selalu terawat gitu guys. Cara perawat gua intinya seperti itu. Semoga video kali ini informatif ya, dapat memberikan informasi kepada kalian. Dan mungkin ada beberapa dari kalian juga yang berbeda pendapat tentang merawat motor ini guys ya. Oke, mungkin cukup segitu jalan-jalan santai kita kali ini. Oke, sebelum itu gua ingin mengingatkan kepada kalian yang kalian ketika mengikuti giveaway ya, giveaway lampu bilet dari iBrade tipenya Z303, itu iBrade premium guys, udah 45 watt ya, udah ya 45 kalau nggak salah guys. Semoga beruntung, gua
Doakan kepada kalian yang beruntung, semoga nanti ketika mendapatkan lampu itu yang awet-awet ya guys ya. Jangan lupa kalian tutorial dulu ketika nanti sebelum pemasangan lampu-lampunya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat, and see you di next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and